Oke. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Kembali lagi di channel saya Nabila Haruna. Nah, hari ini saya akan tag ulang tentang berbagi peran yang sebenarnya harusnya diupload di tanggal 2 kemarin, tapi karena ada kesalahan teknis seperti itu ternyata videonya ada bermasalah di tengah-tengah. Jadi akhirnya saya take down dan harus buat ulang lagi gitu. Oke, sebelum kita lanjut nih membahas tentang tema spesial Hardiknas tanggal 2 Mei 2021, yaitu pendidikan dan program beasiswa dalam negeri dan luar negeri bersama saya, tuan rumah berperan Nabila Haruna. Nah, untuk sekedar informasi buat teman-teman, jadi berperan itu artinya berbagi peran. Nah, di sini saya akan membuat video mungkin nanti insya Allah ya akan ada narasumber-narasumber lain juga yang akan saya undang, teman-teman saya yang dekat dengan saya, yang saya kenal memang punya pengaruh dan sudah berperan di masyarakat atau di dirinya sendiri gitu, yang bisa menginspirasi banyak orang seperti itu ya. Baik, berperan di sini manfaatnya nanti diharapkan dari apa yang dibicarakan, apa yang kami sampaikan itu bisa menjadi energi positif bagi yang mendengarkan gitu. Dan kalian juga bisa dapat informasi-informasi menarik yang mungkin di luar sana belum didapatkan atau belum detail seperti itu. Oke? So, let's talk about our theme. Pendidikan dan program beasiswa dalam dan luar negeri. Oke, untuk kali ini saya sendiri yang akan berbicara gitu sebagai pembuka aja gitu. Berbicara tentang pendidikan. Pendidikan itu adalah hal yang sangat fundamental dan penting ya untuk peradaban manusia. Tanpa pendidikan kita tidak bisa melakukan hal-hal yang maju, berkembang, ya kan? Karena pendidikan itulah sebagai alat. Dia di situ dalamnya itu banyak ilmu yang harus kita pelajari gitu. Dan memang untuk mengupgrade diri kita sendiri, skillnya kita, dan pasti banyak hal lainnya. Dengan pendidikan juga kita belajar tentang etika gitu kan, tentang moral, tentang bagaimana bersosialisasi dengan orang lain, dan bagaimana kita mencintai diri kita sendiri dulu, lalu orang lain. Gitu. Jadi semuanya berkaitan erat dengan pendidikan. Nah, saya harapnya ya di Hari Pendidikan Nasional tahun ini, tahun 2021, dengan program-program yang sudah dicanangkan atau yang sudah dilaksanakan oleh pemerintah kita, nggak ada lagi nih anak-anak yang putus sekolah, kemudian nggak ada lagi anak-anak kita yang buta aksara seperti itu. Dan pendidikan ini bukan hanya tentang baca dan tulis, tapi juga tentang bagaimana kita berdampak bagi banyak orang seperti itu. Nah, saya sangat setuju dan mendukung program pemerintah, programnya Mas Menteri Pak Nadiem Makarim, yaitu Menteri Menteri Pendidikan Kebudayaan Riset Teknologi, ya nggak sih? Soalnya kan digabung ya sekarang. Jadi keren banget sih program-programnya beliau, program-program Kartu Indonesia Pintar kan itu dari Pak Jokowi ya, terus dielaborasi menjadi Kampus Merdeka dan sebagainya. Itu keren banget. Salut. Dan aku udah cek program beasiswa yang ada, itu bagus banget sih. Ada beasiswa talenta kan. Dan itu menarik banget. Terus ada beasiswa untuk pemerhati budaya seperti itu. Dan it could be a great job for our government and also giving the impact to our society that really have in touch with the culture and how to
apa ya, melestarikan kebudayaan kita gitu maksudnya ya. Nah, membahas tentang program beasiswa. Kita tahu bahwa ada banyak beasiswa nih yang ada di Indonesia dan di luar negeri. Nah, itu tapi masih banyak juga teman-teman kita yang kurang paham dengan informasi beasiswa tersebut. Jadi di sini saya mau berbagi informasi tentang beasiswa yang saya ketahui ya teman-teman. Jadi ini saya tahu ada yang sejak dari saya SMA, jadi saya udah memburu beasiswa itu sejak SMA lah ya. Karena baru kayak apa namanya, lebih open mind tentang banyak hal, tentang dunia luar, maksudnya tentang hal-hal yang kalau misalnya kita mau upgrade diri kita mau berkembang, kita mau punya pendidikan yang lebih baik, itu bagusnya kayak gimana, dan itu ternyata kita bisa difasilitasi dengan beasiswa. Nah, kalau di Indonesia sendiri, kita ada namanya LPDP. Ya, itu LPDP dibawahi oleh Kemenkeu langsung, Kementerian Keuangan. Jadi pembiayaannya juga cukup besar, sampai ada yang dapat sampai 1 miliar kok ya. Terus apalagi ya? Cuman memang seleksinya cukup sulit sih menurutku. Soalnya banyak banget tes-tesnya gitu. Dibanding dengan program beasiswa yang lain. Nah, itu yang nomor 1 yang paling populer di Indonesia. Terus yang kedua, yang saya ketahui ini berdasarkan dana yang dikucurkan ya. Itu yang kedua adalah beasiswa yang saya terima, yaitu beasiswa unggulan. Ini keren banget. Ini beasiswa yang dibawahi langsung oleh Kemdikbud. Beasiswa itu sekarang dikelola atau dinaungi oleh Puslabdik, Pusat Layanan Pembiayaan Pendidikan. Pengelolaan pembiayaan pendidikan seperti itu. Kalau saya salah, nggak apa-apa ya, dikoreksi aja. Nah, dulu yang naungin itu Biro BPKLN. Sekarang udah berubah jadi Puslabdik gitu. Nah, apa ya? Di tahun saya jadi maba, itu saya nggak tahu kalau ternyata ada beasiswa sekeren ini gitu loh. Nanti pada saat saya nggak lolos beasiswa PPA Dikti, itu beasiswa prestasi yang dinaungi langsung Kemristek Dikti, kita harus daftar lewat kampus kalau kita sudah semester 2. Kalau masih semester 1 belum bisa karena harus pakai GPA atau IPK-nya kita gitu. Ada batas-batas IPK-nya berapa gitu ya. Kalau nggak salah minimal 3,0 ya, kalau nggak salah 3,0, 3,5, lupa. Pokoknya jelasnya gitu. Dan IPK kok alhamdulillah di atas itu, di atas standar itu. Tapi ternyata mungkin memang rezeki, bukan rezekinya saya ya, jadi nggak dapat. Tapi aku bersyukur sih alhamdulillah karena ternyata diganti sama Allah dengan yang lebih baik dan lebih banyak gitu. Apa ya, di beasiswa unggulan ini saya dapatnya sejak tahun 2017 di semester 3. Itu saya dibiayai dari semester 3 sampai saya sarjana. Jadi alhamdulillah saya sudah sarjana dan itu tepat waktu ya 4 tahun. Jadi kalau beasiswanya karena dibiayainya dari semester 3 berarti saya cuma dibiayai 3 tahun. But that's okay, that's fine karena saya alhamdulillah sudah tidak membebani finansial orang tua tentunya gitu. Nah, untuk besaran dana biaya pendidikan yang saya dapatkan itu alhamdulillah tembus puluhan juta. Nah, nanti kita akan bahas di video yang lain ya, maksudnya di part yang lain, karena di sini kita mau bahas tentang generalnya aja dulu. Nah, di beasiswa unggulan ini karena saya berpikir bahwa kasihan ya anak-anak banyak yang butuh nih uang, butuh dana tambahan, nggak mau membebani orang tua, tapi nggak tahu caranya gimana. Jadi akhirnya saya memutuskan untuk bagaimana caranya supaya kita bisa berbagi informasi tentang beasiswa ini gitu. Nah, sebentar ya. Sabar.
sini. Oh. Ini mati. Sebentar ya teman-teman, soalnya ini nyambi jagain bocah. Oke. Next, tentang beasiswa unggulan itu akhirnya saya memutuskan untuk membagi informasi tersebut. Awalnya saya kayak merasa gimana ya, aku takutnya disangka ria atau gimana, padahal aku mau berbagi informasi biar banyak anak-anak yang dapat beasiswa juga gitu ya. Jadi pertama saya gabung ke komunitas penerima beasiswa unggulan di Jawa Timur karena saya dari Universitas Negeri Malang ya, which is SCEVA. Jadi saya bergabung dengan mereka karena saya belum ketemu nih sama teman-teman dari Sulawesi Barat gitu. Tapi ternyata pada saat saya sudah tanda tangan kontrak dan lain-lain, akhirnya ketemu sama Kak Dedi di Telegram. Dan kita ketemu, maksudnya chat-chatan kalau misalnya beliau dari Sulawesi Barat. Akhirnya kita cari-cari teman nih, cari-cari teman asal Sulawesi Barat juga dan ketemu 6 orang gitu. Jadi saya salah satu pendiri dari Aliansi Awerdi Beasiswa Unggulan Mandar Sulawesi Barat. Jadi seperti itu teman-teman. Nah, dari kegiatan itu kita akhirnya banyak sosialisasi ya, dengan orang, dengan adik-adik SMA seperti itu. Sampai di Sulawesi Barat ada beberapa sekolah lah gitu ya. Kemudian akhirnya di tahun 2019 saya mengeluarkan buku berjudul Rahasia Menulis Esai Bantu Kamu Lolos Beasiswa Unggulan. Nah, ini dia bukunya ya. Sebentar ya, sabar. Apa? Yang mana kah? Nah, sana. Bukan ini. Terus yang mana? Bapak nukang dulu bapaknya. Iya nih, gendong dulu. Ya. Aduh bocah ya Allah, maaf ya, keganggu sedikit. Soalnya kalau saya pause ini nanti videonya nge-lag lagi. Oke. Jadi ini bukunya tebal banget karena ada esai kontribusi dari teman-teman Awerdi yang lain, tapi yang isinya itu saya semua tulis kecuali esai gitu ya. Jadi kalau misalnya teman-teman beli ini itu akan dapat bookmark sama tanda tangan saya gitu, terus dapat bonus esai-esai gitu. Ada merchandise-nya juga nih, jurnal, ada kayak notebook gitu. Diary of Scholarship Hunters. Ini keren banget, kalian bisa nulis-nulis tentang deadline beasiswa, tanggal-tanggalnya, apa aja yang harus kalian tulis dan lain-lain. Tuh teman-teman. Nanti insya Allah juga bakal launching buku baru, yaitu buku Siap Hadapi Wawancara Beasiswa Unggulan. Insya Allah dalam waktu dekat ini kita udah launching gitu. Yang jelasnya udah ada ISBN-nya, udah ada covernya juga. Tinggal launching. Oke, kita juga ada kelas mentoring beasiswa unggulan. Itu sebenarnya udah ada sejak tahun 2018, tapi yang kayak benar-benar kelas itu dari tahun 2020 sih. Alhamdulillah kita udah mendampingi banyak orang dan bisa lolos gitu beasiswa unggulannya. Senang banget pasti karena goals-nya tercapai gitu loh teman-teman. Goals tercapai yang akhirnya membuat saya terus ingin membantu banyak orang untuk dapat beasiswa ini. Dan kita berharap tahun ini segera buka. Makanya kelas mentoring dibuka cepat juga biar persiapannya jauh lebih matang gitu. Karena mengingat pengalaman di tahun-tahun sebelumnya itu biasanya dadakan bukanya. Jadi lebih baik kita persiapan diri jauh-jauh hari gitu. Nah, selanjutnya setelah beasiswa unggulan itu ada beasiswa bidik misi yang sekarang ganti nama jadi Kartu Indonesia Pintar kalau nggak saya, KIP Kuliah ya, ada KIP Kuliah, Kartu Indonesia Pintar Kuliah gitu. Nah sekarang
beasiswanya itu jauh lebih besar daripada sebelumnya. Kalau biaya bulanannya 700.000, sekarang itu udah per klaster sampai klaster 5 dapat 1,4 juta. Jadi per wilayah gitu loh. Jadi nanti akan disesuaikan dengan biaya hidup di wilayah tersebut yang sudah ada di datanya di Kementerian Keuangan. Tuh. Jadi semuanya memang sudah tersistem. Tapi satu orang hanya boleh dapat satu beasiswa. Nggak boleh double. Terus selain beasiswa yang dinaungi oleh pemerintah nih, banyak juga ada beasiswa PP Dikti yang tadi yang saya bilang dari Kemristek Dikti waktu itu. Tapi sekarang kayaknya ada campur kan ya. Jadi kalian harus cek di beasiswa Kemdikbud sama beasiswa di LPDP itu, soalnya banyak sekarang udah banyak bervariatif jenis-jenis beasiswanya. Ada jenis beasiswa yang khusus untuk orang yang bertalenta, yang punya bakat di kebudayaan dan sebagainya, itu udah ada tersendiri, ada prestasi-prestasi unggul dan sebagainya. Tapi dari pihak Puslapdik mengatakan bahwa beasiswa unggulan akan tetap eksis. Oke ya, semoga kita berdoa sama-sama, semoga dibuka secepatnya gitu. Biar teman-teman yang udah nungguin lama nih bisa segera daftar dan merasakan vibes-nya gimana. Oke, selanjutnya apa lagi ya? Kalau beasiswa yang dinaungi pemerintah, setahu saya itu. Terus yang dari swasta ada namanya BCA Finance, itu dari bank. Kemudian ada beasiswa Jarum, beasiswa Brilliant ya, kayaknya ada dari BRI juga, ada dari Bank BRI. Kalian juga bisa cek-cek di Bank BNI kalau nggak salah juga ada ya. Soalnya yang dari bank-bank itu ada, maksudnya mengeluarkan beasiswa untuk pelajar gitu. Ada juga beasiswa dari Bank Indonesia, namanya biasanya Genbi ya, generasi apa sih? Generasi berprestasi apa ya gitu. Aku nggak tahu apa namanya kepanjangan dari akronim tersebut. Yang jelasnya nama komunitas mereka tuh Genbi gitu. Bisa kalian search sendiri, itu yang dinaungi oleh Bank Indonesia. Itu ya teman-teman. Kemudian beasiswa swasta yang lain ada juga beasiswa etos, itu beasiswa kerjasama. Nah kalian bisa cek nanti beasiswa etos itu seperti apa. Jelasnya ada beberapa kampus yang diajak kerjasama gitu, dan itu juga bagus sih menurutku. Kemudian ada juga beasiswa yang dikelola oleh Kementerian Agama ya, tadi lupa, ada dari Kementerian Agama juga yang beasiswa santri dan sebagainya. Ada beasiswa Ainun Habib, beasiswa Ainun ya kalau nggak salah namanya. Pokoknya ada dari beasiswa Ainun Habibie Foundation kalau nggak salah itu ya. Itu bisa kalian search di situ, juga bagus beasiswanya. Beasiswa apa lagi ya? Seingat saya itu ya dulu ya. Maksudnya kayaknya banyak banget sebenarnya beasiswa. Kalau kalian search beasiswa yang ada di Indonesia itu bakal keluar semua. Jadi kalau cari informasi di Google itu pilihlah keyword-keyword yang memang mudah ditemukan gitu. Kemudian lanjut nih, kalau beasiswa luar negeri, soalnya tadi kan saya sudah bahas tuh beasiswa dalam negeri. Beasiswa luar negeri itu banyak banget juga dari negara. Jadi beasiswa luar negeri itu beasiswa yang diberikan oleh pemerintah luar negeri ke anak-anak Indonesia gitu. Dan ini berkaitan dengan bilateral pendidikan, pokoknya ada hubungan antar negara lah gitu istilahnya. Nah, perjanjian kerjasama seperti itu. Nah, yang pertama ada Chevening. Itu beasiswa di UK, United Kingdom. Terus ada beasiswa Erasmus. Kalau nggak salah itu beasiswa yang bersekitaran di Eropa. Terus ada Fulbright dari Amerika. Kemudian ada Australian Award Scholarship dari Australia. Kemudian ada beasiswa Jepang. Aku lupa namanya, Manangkubuso ya apa gitu. Aku nggak hafal namanya teman-teman. Terus ada juga beasiswa dari Turki. Itu kalian bisa search sih. Banyak banget sebenarnya. Dan itu
rata-rata meminta esai, motivation letter, terus meminta CV, curriculum vitae-nya kita, kemudian study plan-nya kita, dan sebagainya. Jadi emang itu yang harus dipersiapkan. Dan jangan lupa mempersiapkan diri dalam bahasa Inggrisnya. Gitu. Jadi beasiswa tersebut kalian bisa search dengan sangat baik di website-nya masing-masing. Oke, so aku berharap teman-teman yang dengar ini bisa dapat informasi baru dan kalian bisa langsung menuju ke websitenya masing-masing gitu ya. Soalnya banyak banget sih beasiswa yang dibuka tahun ini dan saya harapkan kalian bisa mempersiapkan diri dengan baik. Good luck for your goals, for your dreams, and thank you so much for watching. Sampai jumpa di berperan selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.